Oke, saya mulai ya. Ini udah 25 nih, 25 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Oke, saya harap selalu menaati protokol Covid ya. Selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jangan keluar kalau benar-benar tidak penting gitu ya, untuk menghindari banyaknya yang terkena Covid. Oke, sebelum tak mulai saya absen dulu. Ini 10 RPL ya. Tak absen dulu. Absen 1. Ada nggak ini? Absen 1. Berangkat nggak ini? Nggak hadir ya? Oke. Absen 2. Absen 2 hadir nggak? Halo? Absen 2? Hadir, Pak. 2. Hadir. Absen 3? Hadir. Ya, 4. Absen 4 siapa lagi? 4 Alif ya? Nggak hadir ya? Enggak, Pak. Nggak. Ya. Aninda. Absen 5. Nggak hadir. Anissa? Nggak hadir. Absen 7. Hadir, Pak. Ya. Absen 8 Arif Imam. Hadir, Pak. Ya, hadir. 9 Ata. Mbak Ata mana? Nggak berangkat? Nggak hadir nih. Absen 10. Hadir, Pak. Ya. 11 Cecilia. Nggak hadir ya? Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Ya. 12 Devika. Hadir, Pak. Hadir. 13 nggak hadir ya? Ya, 14 nggak ada. 15 Hadir, Pak. hadir. 16 Hadir, Pak. ya. 16 apa sih? Paris. 17 17 apa lagi? Febriani nggak hadir ya? Oke. Friu nggak hadir. 19 Hana. Ini kok nggak ada suara nih Hana ini. Halo Hana. Indra Budi. Absen 20 saya. Hadir. 20 siapa lagi? 20 nggak hadir ya. 21 hadir. Hadir, Pak. Ya. 22 Isa Gani nggak hadir ya. Isa ya. 23 siapa? Oh, Kusna. Hadir, Pak. Ya, hadir. Marcel bagus. 24 hadir ya. Sip. Haidar 25 hadir. 26 Hadir, Pak. ya. 27 Mulan. Hadir, Pak. Ya. 28 Hadir, Pak. 29 Hadir, Pak. 30 siapa ya? Putri Salma itu absennya berapa ya? Ada yang tahu? Putri Salma 31 Rafif nggak hadir ya. Rizal Hadir, Pak. ya. Sarini Hadir. Hadir, Pak. ya. Sinta, Hadir, Pak. Wahyu Artika Sari,
35 absen 35. Hadir. Hadir. 36. 36. Wahyu Dwi. Wahyu Dwi hadir nggak ini? Wahyu Dwi nggak ada ya Wahyu Dwi. Oh dua Wahyu Dwi ada tapi orang suara nih. Oke, sudah tak absen, tak mulai ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang logika dan algoritma. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini tentang logika dan algoritma. Oh ya, sebelum masuk ke materi, silahkan kerjakan pretestnya dulu yang ada di Google Classroom. Sudah dibuka Google Classroomnya? Itu soalnya ada 2 ya. Dikerjakan waktunya 10 menit saja. Udah, Pak. 10 menit berarti sampai jam jam berapa iki? 8.45. Ya, kerjakan dulu. Ya, nanti 8.45 kembali lagi ke Google Meet lagi nih ya, kerjakan dulu.
Oke, sudah ya. Ini udah 8.46. Oke, tak lanjut ke materinya. Kelihatan nggak, Dis? Udah kelihatan belum materinya? PowerPoint-nya udah kelihatan belum dari situ? Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Halo? Sudah. Oh, sudah. Oke, simulasi dan komunikasi. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Simulasi dan komunikasi digital. Saya bacakan dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada aspek pengetahuan, menerapkan logika dan algoritma komputer. Aspek keterampilan, menggunakan fungsi perintah indikator pencapaian kompetensi. Untuk aspek pengetahuan, menjelaskan konsep logika, kemudian menyusun flowchart contoh algoritma sederhana. Untuk aspek keterampilan, menggunakan perintah berdasarkan fungsi, kemudian membuat permainan menggunakan perangkat lunak. Tujuan pembelajarannya untuk aspek pengetahuan: 1. Melalui diskusi, tanya jawab secara kelompok dan melihat slide tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Kedua, melalui studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan logika dan algoritma secara tepat dan benar. Untuk aspek keterampilan, ya, melalui praktikum, peserta didik dapat mengidentifikasi logika dan algoritma dengan benar. Peserta didik dapat mendemonstrasikan logika dan algoritma dengan benar. Lanjut. Untuk materi yang kita pelajari adalah konsep logika dan algoritma. Ya, kita mulai. Untuk memateri pendahuluan, silahkan amati video pengantar logika dan algoritma pada barcode berikut. Dan nanti kalian scan ini barcode-nya, nanti otomatis terhubung ke link YouTube. Untuk itu tak tayangkan videonya.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang tanyakan sampai sini? Belum, Pak. Belum? Paham ya? Belum, Pak. Oke. Kalau paham tak lanjutkan presentasinya. Oke, lanjut. Ini tadi udah ya, dilihat ya. Tak jelaskan dulu mengenai logika. Logika, manusia adalah makhluk paling mulia sebab dianugerahi beberapa kelebihan. Beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, ya, dan seterusnya. Manfaat logika. Yang pertama adalah membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang kedua, menjaga supaya kita selalu berpikir benar. Yang ketiga, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, untuk lebih paham lagi tentang materi logika, saya buka lagi video berikutnya. Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Dan kali ini kita akan belajar mengenai pengantar logika dan algoritma. Pokok bahasan yang akan diterima dalam video ini adalah yang pertama, konsep logika dan algoritma, kemudian ciri-ciri algoritma, dan yang terakhir konsep algoritma, program, dan bahasa pemrograman. Tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah yang pertama, mengenal dan memahami logika dan algoritma. Yang kedua, mampu membuat contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep logika. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, adalah pengertian dari logika. Algoritma sangat lekat dengan kata logika. Logika adalah kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang kemudian menghasilkan sebuah kebenaran yang tentunya dapat dibuktikan dan dapat diterima oleh akal. Logika juga seringkali dihubungkan dengan kecerdasan, di mana seseorang yang mampu berlogika dengan baik sering disebut sebagai pribadi yang cerdas. Pikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, logika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengertian algoritma. Nah, penulis buku berjudul Al-Jabar wal Mukabalah. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm, lalu diserap dalam bahasa Indonesia. Meski demikian, terdapat beberapa definisi. Menurut tim Gunadarma, logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyelesaian contoh penukaran isi dari dua gelas. Diberikan dua buah gelas A dan B, di mana gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi.
dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Cara penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka diperlukan gelas tambahan yang kita namakan gelas C sebagai tempat penampungan sementara. Berikut algoritmanya. Yang pertama, siapkan gelas cadangan C. Kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C, di mana gelas A saat ini menjadi kosong. Yang ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, di mana gelas B saat ini menjadi kosong. Dan yang keempat, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Nah, dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi dua buah gelas ini sangat sederhana. Di sini kita gunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis, sehingga isi dari keduanya sudah berpindah media dari A ke B dan dari B ke A. Inilah yang dinamakan algoritma, yaitu urutan penyelesaian sebuah permasalahan dengan urutan dan langkah yang logis dan masuk akal sehingga menghasilkan sesuatu langkah yang benar. Saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikir. Pikirkan hal yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kita tidak terjebak dalam pikiran rumit yang dibuat sendiri. Meski demikian, jangan meremehkan masalah sekecil apapun, tetapi berpikir sederhana untuk menghasilkan solusi yang efektif. Dalam menentukan algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan, keluaran atau output sesuai seperti, maka sudah pasti algoritma tersebut bukanlah algoritma. Hal ini tentunya harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Ketiga, untuk mendapatkan hasil, misalnya berjam-jam, maka semakin jelek algoritma tersebut. Yang matang tentunya akan logis dapat disebut sebagai algoritma. Nah, setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Yang kedua, definiteness atau kepastian. Jadi setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda atau ambigu. Yang ketiga, input atau masukan, di mana algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Keempat, output atau keluaran, di mana algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran. Dan yang kelima, effectiveness atau efektivitas, di mana algoritma harus efektif. Jadi langkah-langkah algoritma itu dikerjakan dalam waktu yang wajar. Sedangkan untuk sifat dari algoritma itu sendiri, yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman manapun. Dan yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mengenai videonya? Pak, videonya macet-macet, Pak. Nah, nanti kalau macet-macet Ya, Pak. lihat di YouTube ya. Ya. Ya, ada linknya. Oke, kita lanjut. Algoritma, ini pengertiannya. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun secara urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Contoh, setiap hari kita melakukan aktivitas akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misal ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Ini contoh ya. Dina adalah seorang siswa kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan pada suatu hari. Ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk
Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Siapkan toge tempe, cabai, bawang merah, dan seterusnya. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Goreng tempe sebentar, tambahkan toge, aduk hingga semua bumbu meresap. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu secukupnya. Tumis toge siap dihidangkan. Nah, itu pengertian dan contoh algoritma. Ada yang tanyakan sampai sini? Halo? Gak ada, Pak. Oke, tak lanjut. Belum, Pak. Belum. Oke. Kalian nanti baca ya handout-nya yang ada di WA, handout Simkomdik di WA. Nanti saya kasih tugas. Ini tugas post testnya ya. Petunjuknya, siswa melakukan pengamatan tayangan slide video 1 dan 2. Kemudian siapkan alat dan bahan, laptop, terus softwarenya ya yang dikerjakan. Yang dibutuhkan Visio, Adobe Max atau sejenisnya. Pakai Microsoft Word juga boleh. Yang pakai apa? Shape, fasilitas shape, bolpen, buku tulis, lembar jawaban atau LKPD. Langkah bentuk kelompok. Sudah bentuk kelompok belum ini? Kemarin. Sudah. Yang kemarin udah, Pak. Ya, kelompoknya Udah, itu Pak, aja yang ya, kemarin. nggak usah Ya. ganti-ganti ya. Persiapkan alat dan bahan praktek. Perhatikan instruksi yang disampaikan guru. Kerjakan hasil analisa video 1 dan 2 melalui lembar jawab LKPD. Nah, ini soalnya. Amati dan analisa tayangan video ke-1 tentang konsep, dasar, logika, dan algoritma. Nanti scan, keluar link YouTube-nya, dilihat, kemudian dianalisa. Buat kesimpulan. Ketiga, amati dan analisa tayangan video yang kedua. Soal yang keempat, buat kesimpulan. Nomor 5, jelaskan perbedaan logika dan algoritma serta beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, maaf mau tanya, itu tugasnya bukannya udah yang kemarin ya, Pak? Iya, ini dikerjakan kelompok diskusi ya. Kemarin kan hasilnya belum maksimal ya, ini nanti diperbarui lagi hasilnya. Paham ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, ini untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari minimal 5 ya. Nomor 5 itu contoh logika dan algoritma minimal 5. Paham ya? Jelaskan perbedaan. Pak. Nah, paham. Oke. Sampai di sini ada yang tanya lagi? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Untuk LKPD dan handout-nya saya bagikan di grup WA. Seperti biasa dikerjakan di LKPD, nanti dikonvert ke PDF, kirim ke Google Classroom ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau ngasih kesimpulan mengenai materi ini tadi? Ada yang berani menyimpulkan materi hari ini? Halo? Kesimpulannya apa materi hari ini? Ayo, kesimpulannya bisa disampaikan. Logika dan algoritma merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya kan, Pak? Lanjut terus. Pengertian logika, kesimpulan yang lain, masa satu tok itu? Mungkin ada yang lain? Menyimpulkan lain? Pengertian logika tuh Ini siapa ini namanya nih? Nggak kelihatan dari sini. kayak Feby, Pak. Absen? Jam 15. Ya, silahkan. Kesimpulannya apa? Tak tambahin nilai. Ya, sampai ke kesimpulan materi ini. Logika tuh ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Terus?
Kalau algoritma tuh urutan penyelesaian masalah yang dideskripsikan secara logis untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian tadi contohnya apa? Contoh Iya, logika Contoh algoritma buat dalam sehari-hari tadi. memindahkan itu, Pak. Memindahkan apa? Tadi itu loh, Pak. Apa? Memindahkan air yang Memindahkan berisi ada yang berisi gelas yang teh. berisi air ya. Oh, Minuman. iya. Nah, terus membutuhkan gelas tambahan kan Membutuhkan tadi? gelas tambahan. Oke. Contoh selanjutnya apa? Yang barusan saya ajarkan tadi, Tadi apa ya, Pak? yang sarapan tadi loh. Lah kan itu videonya macet-macet, Pak, yang itu, Pak. Oh iya kan di PPT ada tadi. Yang Dina itu tadi loh. Itu ya juga contoh itu tadi. Dina Dina. yang tadi loh. Dina sebelum berangkat sekolah. Apa tuh, Pak? Dina sebelum berangkat sekolah kan tadi sarapan. Di rumah kan Yeah. ada nasi, adanya kan tempe, terus sayur mayur tadi buat sayur toge tadi loh. Sayur toge tempe itu tadi loh. Lah itu salah satu contohnya gitu. Ada kesimpulan lain? Apa? Sudah itu tok? Ada yang lain mungkin mau menyimpulkan? Maksud satu tok kesimpulannya? Halo? Yuk kesimpulan yang lain apa? Oh, siswa lain mungkin ada yang mau menyimpulkan? Halo? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa refleksinya ya diketik di chat buat refleksi untuk materi logika dan algoritma hari ini ya. Refleksinya nanti diketik di chat. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Untuk kalau tidak ada, pesan saya sekali lagi jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak ya. Untuk selanjutnya adalah mengisi refleksi yang ada di chat. Jangan lupa tugasnya juga dikumpulkan di Google Class. Oke, untuk materi minggu depan ya, minggu depan masih ada Google Meet. Materi yang minggu depan mengenai notasi flowchart ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.